Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Ubuntu Studio itu spesial karena dia pakai low latency kernel biar audio nggak telat atau delay. Dan segudang alat kreatif seperti Keyboard Live, OBS, Ardour, Blender, dan lain-lain banyak laginya. Kalau rakit manual pakai di Bootstrap bakal bikin sistem jauh lebih enteng daripada install ISO aslinya yang main gendut. Cek dulu komputer ini sudah support AV apa belum? AV, alah, typo mulu. Nah, Heavy Force ada, berarti semuanya udah baik-baik aja. Lalu lihat sinkron waktunya, time date TTL, system clock synchronize, yes. Aman, gue pakai LAN jadi nggak usah atur apa-apa lagi, udah pasti nyambung. Asal internetnya nyambung ya udah pasti nyambung. Install dulu alat perangnya untuk menghisap Ubuntu dari reponya ke komputer ini. SY di bootstrap. Satu lagi Ubuntu keyring, bukan cat, keyring. Nah kayak gitu, enter, langsung yes. Buka CFD untuk membuat partisi, GPT, enter, buat 512M, enter, ke bawahin, enter, buat 1 giga, enter, ke bawahin, enter, buat 50 giga, enter, ke bawahin, enter. Cek dulu 512, 1 giga, 50, dan sisanya geser ke kanan ke right, enter. Yes, untuk konfirmasi enter di quit, mkfs titik 4 spasi min f32 target dev sdaa 1 mkfs titik gue pakai x4 target dev sda 2 dulu biar urut, tekan panah atas ganti 2 dengan 3, enter, tekan panah atas lagi ganti yang ketiga dengan 4, enter, dan akhirnya untuk format selesai. Tinggal mounting, mount dulu yang root. Di sini gua pakai SDA3, mount ke MNT, make dir dulu dalam folder MNT, buat folder boot. Perintah selanjutnya mount target SDA2 ke MNT boot. Selanjutnya EV, tinggal tambahin EV yang mau di mount SDA1, di make dir juga tambahin EV. Nah, SDA4 home, SDA4 ganti home, hammer home, cek ls belka, mantap. SDA1 EV, SDA2 boot, SDA3 root, dapat home. Sekarang suntikin sistem inti dari Ubuntu di bootstrap, ambil yang 2404 novel, ke folder mnt, url-nya archive.ubuntu.com/ubuntu enter. Sistem akan mendownload lebih kurang 150 MB dan akan menginstal lebih kurang 1,5 tahun. Bacot. Tatarat, 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 tatarat. Oh, udah kelar. Kirain belum. Bentar. Bentar. Bentar lagi juga dateng nih. Bentar ya. Artinya inti dari sistem Ubuntu udah diinstal ya. Untuk itu gua petakan dulu harddisknya supaya kebaca oleh Ubuntu. Pakai gen start spasi dasku besar spasi mnt spasi double panah spasi di folder mnt etc fstop. Bentar, cek pakai cat di folder mnt bukan rt, emang pak rt loh, bukan r, etc di fstop. Nah udah lengkap root, boot, ev, dan home. Tapi udah kebaca nih semua partisi sama Ubuntunya ya, biar bisa mengenali dan menyimpannya. Kalau udah gen stop berarti dia udah menyimpan semua UUID nih. UUID misalnya root UUID-nya ini nih. Kalau gua ketik manual bisa capek, salah satu aja yang salah nggak gagal. Makanya lebih enak pakai gen stop aja. Bukannya males ya, tapi ya karena capek. Kapan kelarnya nih? Ada 4 partisinya. Gile lu bro. Entah kenapa kalau sekarang kayaknya penting banget buat copy
DNS supaya bisa internet katanya. Gue nggak ngerti kenapa gue jalan ini, tapi ya udahlah, daripada ntar jadi masalah gue copy aja etc di resolve.com, copy ke mnt, berarti ke folder root yang sekarang ya, etc resolve.com. Jangan salah, kalau salah nama filenya bisa nggak kebaca. fstab udah, DNS udah, masuk ke sistem Ubuntu yang baru diinstal pakai arch root, changroot dari arch ke Ubuntu, changroot ke folder mnt, root dari Ubuntunya udah ganti, berarti udah masuk ke Ubuntu. Eksekusi dulu update supaya reponya update gitu ya. Ya, dan apt install. Jadi gua mau install satu paket yang penting banget nih. Nggak satu sih, harusnya dua. Paket yang pertama software properties common, bukan itu, common. Satu lagi wget, kali aja ada gunanya gitu. Kalau nggak diinstal kan repot jadinya loh. Soalnya mau update repo, mau tambah PPA, jadi pakai widget aja biar lancar ke depannya. Udah enter aja. Cuman 8 MB doang, ntar diinstal jadi 28 MB. Oke, tekan kayaknya enter. Ya lumayan lama sih kalau nungguin yang ini mah ya. Untung gua udah sedia kopi sebelum nunggu gitu. Kalau enggak ya bisa mati bosan nungguin beginian mah, lama banget coy. Enak ini kemat. Oh udah lah. Ya udah kelar, tinggal tambahan repositorinya aja. Edit repo nano etc apt sources list. Nano belum ada, install dulu. apt install. Oh bentar, biar lebih cepat installnya coba pakai it my data. Sebenarnya ini diinstal dulu ya. Kalau pakai it my data baru apt install nano. Bisa apa enggak? Bukan nano. Wih, cepet banget installnya, bener. Oh, langsung edit tuh. Udah bener ini. Dep http id arsip. Nah, beginilah repo dari Ubuntu. Karena Ubuntu Studio juga Ubuntu, cuma ditambahin beberapa paket dan dipol sedikit supaya jadi Ubuntu Studio namanya. Ubuntu Studio namanya, reponya tetap sama. Ada Noble Update, Noble Security, dan tambah satu lagi yang buat yang software atau paket terbaru, Noble Backports. Dan setiap repo selalu ada main, restricted, universe, dan multiverse. Nah, gue iseng nih, gimana kalau disalahin satu deh. Gue bikin kesalahan dengan sengaja. Misalnya gue tambahin anjing. Nah, anjing. Ini kan nggak ada nih. Coba ntar diupdate. Errornya seperti apa itu errornya? Ctrl O, enter, Ctrl X. Coba apt update. Anjing gitu. Doesn't have the component anjing. Apa lagi? Goblok lah. Nggak kenal dia. Apa itu? Ctrl O, enter, Ctrl X, apt update lagi coba. Nah, bener dah, udah nggak ada error. Ini mah nggak tahu nih apa nih. The name is not activable. Debus 162 bisa di upgrade. Bukan itu dulu. Gua mau fokus install dulu Ubuntu Studio-nya. Install pakai it my data supaya lebih cepat aja. Apt install. Nah, baru tulisin paketnya apa aja. Gua pakai kernelnya Linux low latency aja. Ini khusus untuk Ubuntu Studio supaya low latency. Jadi pas pakai software editing harus pakai low latency supaya nggak ada delay di audio dan videonya. Grup boot mgr sudo nano, kebiasaan network manager localhost, low latency, kernel, group, boot manager, sudo nano, network manager, localhost yang standar aja. Sekarang masuk ke Ubuntu Studio-nya. Wah, spasi dulu lah, sebentar localhost spasi Ubuntu Studio Desktop.
Nah, ini DE beserta semua software editornya akan disedot pakai. Biar lebih lengkap, tambahin lagi Ubuntu Studio Audio, tentu saja temennya Ubuntu Studio Video, Ubuntu Studio Grafik, Ubuntu Studio, salah Studio. Studio, aduh apaan tuh, gini Ubuntu Studio Publishing, Ubuntu Studio Fonts, biar beneran tuh jadi Ubuntu Studio Fonts, sampai fontsnya juga diinstal. Ubuntu Studio Controls. Yang terakhir Neofetch buat pamer-pamer. Enter. The information may help to resolve this situation. Ntar dulu, radang some package cannot be installed. This may mean that you have requested an impossible situation, or if you are using the unstable distribution, that some required packages have not yet been created or more been moved out coming. Caranya, the following package have dependencies. Aduh, dependensi bermasalah. Ubuntu Studio Firewall Config, Break Studio Control, but to be installed. Dependencies ya. Gimana kalau gua hapus audionya? Karena nggak penting-penting amat sih. Ini kan Pipewire ya, berarti hubungannya sama audio. Ubuntu Studio Audio gua hapus aja. Nanti kalau udah masuk ke Ubuntu Studionya baru dibaiki. Masih aja sih, gimana sih? Gini, ambil cara aman aja, cukup install Ubuntu Studio Desktop karena itu sebenarnya udah cukup untuk semua. Yang lain-lain nanti aja pas sudah masuk ke Ubuntu Studionya. Nah, di sini aja udah cukup nih. Tuh kan, bener, yang tadi itu yang bermasalah. Tapi cuma mau download 2 GB doang ya. Kayaknya udah ya sih. Ntar kan mau install jadi 5 GB, kayaknya udah. Ya bener itu, udah bakalan dapat semua tuh kayak. Udah ketik Y, enter. Nah, setelah di download sebanyak 2 GB, kayaknya installnya bakal terlalu lama lagi. Soalnya udah pakai Ignite Data. Jadi nggak bakalan sampai menunggu sampai lumutan lagi, udah kayaknya. Sedikit lebih cepat lah. Wih, cepet banget, anjir, emang lebih cepet dari biasanya kalau pakai Eat My Data. Tinggal setting beberapa lagi, gua ekspor dulu kamusnya lah. Export path sama dengan bukan dolar dulu dong. Mana dolar? Oh, di angka 4. Dolar path titik 2 di folder USR sbin, bukan sbon, sbin titik 2 folder sv apaan, sbin. Atur password buat akun, buat user add din batch grupnya ke sudo biar jadi admin ya, main akunnya Aho, atur password untuk Aho K1. Sekarang nama komputer atau hostname gua pakai baka seperti biasanya. Ke folder etc hostname hosta, aduh kepencet aing, salah pencet aing, hostname. Nah gitu, edit hostnya di file etc host, hanya mana gitu. Ke bawahin enter 127.0.1.1. Nah, nama komputer titik lokal domain, pasti nama komputer lagi, pastiin bener, udah bener, Ctrl O enter, Ctrl X. Atur waktu dulu di ln sf folder usr share, apa itu dar, share s bukan d ya, zone info Asia Jakarta etc lokal, bukan itu local time, typo mulu. Sekarang lokalis pakai echo aja biar lebih enak, pakai NUS titik UTF-8, pasti ulangin lagi UTF-8, tutup ketik, pasti ke etc lokale titik gen, di generation dulu, lokalnya pakai lokale gen, R kan R gen, generation complete,
sistem CTL, enable, jangan sampai lupa yang satu ini, network manager. Kalau ini lupa bakalan ribet. Berhubung Ubuntu Studio pakai KDE Plasma, enable dulu SDDM biar bisa langsung masuk ke desktop environment-nya. Udah tuh kayaknya. Bisa grup doang nih yang belum diinstal. Nggak ada grup ya nggak bisa. Ya siapa yang mau manggil dia? Nah, double dash. Target sama dengan x8664 bukan apa ini? Oh, kegedean ya. Dia kecil tuh x8664 EP kan R. EP double dash lagi directory sama dengan di boot EP boot loader lo apa nih loader ID sama dengan ini Ubuntu Studio ambil aja dia belakangnya. Langkah terakhir update group bukan group kernelnya 68 low latency sih. Sampai di sini artinya sudah selesai. Udah benar-benar selesai ini. Udah bisa dipakai Ubuntu Studionya. Cuman gua masih ada penasaran sedikit sebelum gua masuk ke Ubuntu Studionya, gua coba dulu update di sini. Biar pas gua masuk itu benar-benar bersih gitu. Udah semuanya udah benar-benar selesai, nggak ada lagi utang piutang. Karena tadi kan udah banyak install ini itu tuh. Kali aja ada yang mau di-upgrade biar ya pas masuk udah nggak ada lagi kerjaan ini itu. Biar kerjaan kalau kerja itu benar-benar nggak ada nyisain gitu. Kalau gua ntar upgrade-nya udah dimasuk di Ubuntu-nya berarti nyisain kerjaan lagi itu kan ada 104 package lagi nih supaya lebih cepat tetap pakai keep my data baru apt upgrade biar bener-bener kenceng gitu ya gitu. Cuma 44 MB doang downloadnya nggak bakalan lama ya bentar kok jadi kalau pakai it my data ntar installnya cepet karena nggak pakai laporan sana sini nggak ngecek sana sini install ya install aja gitu tinggal install ngapain ribet sih jadi pakai it my data cara pakai it my data ya download dulu apt install it my data lu bisa pakai it my data apt install bla 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 gitu it my shit. Pintamu keterlaluan melegai pencapaian tak bisa ku tunaikan hanyalah syair sendu yang bisa ku dandaikan untukmu. Tuh kan cepet ketemu kalau nggak pakai metadata ya udah nungguin sampai lumutan loh udah mau kelar aja tuh udah update item disk lagi kayak itu tenang udah 96% udah error GDBoss itu kayaknya karena masih dalam Arch karena harusnya udah nggak ada ntar kalau gue ingat gue coba cek ya coba cek lagi apt update nya beneran udah all package are up to date apa belum oh bener all package are up to date ya udah berarti udah oh belum gua penasaran ini Ubuntu apa Ubuntu Studio kalau Ubuntu doang ya rada gagal tapi kalau ada embel-embel studionya ada berhasil ya Ubuntu doang nanti gagal gua anjir. Tapi ntar lihat aja di pas sudah masuknya bisa jadi ntar aja beda lagi kan atau gua update lagi kali atau gua dipoles-poles lagi harusnya ya beginilah kalau install dengan jalan ninja sih kalau mau yang beneran ya pakai file ISO-nya ya kalau gini juga nggak ada ruginya sih coba gua reboot dulu gimana kah hasilnya Ubuntu Studio sih pas di sininya mungkin cuma di Neoface doang sih kalau Neoface kan project yang udah berhenti harusnya pakai Fastfed tapi Ubuntu nggak nyediain Fastfed di reponya kalau mau ambil di tempat lain bisa tapi males aja dari sini sih kelihatan Ubuntu Studio sih ada pilihan principal servernya ada X11 dan Wayland juga yang default aja lah gitu Ubuntu Studio sih kayak Plasma made by KDE. Ubuntu Studio audio configuration your system and or user conference not optimized config for the person in order to start ya dia restart lagi jingan login lagi angka 1 juga lah pesannya KDE dah kenapa kayak FC ya iya anjir
Malah jadi XCE. Mana sih? Pesanku tadi kayaknya KDE. Coba cek di about. About sistem. Ya KDE sih. Oh, tampilannya di atas ini begini ya. Kan kalau KDE default mah panelnya di bawah. Ini pertama kali mirip XCE dia jelek. Oh ya KDE Ubuntu Studio 24,4 nah 4. Lawan ya. Tapi kenapa kalau di ini belum ada ya? Berarti aplikasi bawahnya belum ada. Belum. Ini mah udah bentuk studio sih. Aplikasi apa software untuk editingnya belum ada tampaknya, makanya ini tandanya. Nanti yang karena ini minimalis, ini cuma Ubuntu Studio yang pakai kernel low latency, udah cocok banget buat editing. Tapi softwarenya belum ada. Kalau misalnya kayak misalnya mau edit pakai Kdenlive, itu belum ada. Install dulu. Coba gua pakai sudo apt update. Coba lihat perbedaannya di update di sini. Bermasalah ini networknya. Set down. Ngesan. Berarti belum ada internetnya nih. Tuh kan. Ntar gue benerin dulu. Gampang. Kalau gue mah. Dia gampang. Nggak ada yang sulit. Gue set dulu ke app. IP set. Namanya di IP link ENP 0 S3 app. Oh salah. Bukan IP doang. Dipakai link dulu. IP link. Nah gitu. Oh salah lagi. Di sini pakai kurung dulu, dikurung. Kalau nggak dikurung dia lepas. Dikurung boy. Nah kayak gitu. Yang bener lah. Nggak ketemu katanya. Cannot find device. Udah nih. Apa karena tanda kurung ini? Aduh, dark ini. Coba jurus terakhir deh. Gua masuk langsung ke sistemnya. Sudo nano di etc netline 01 netcfg.yaml network -2 pas di huruf T version -2 spasi 2 pas di bawah F. Renderer -2 spasi network D pas di bawah R Ethernet -2 di bawah H. Nah gitu. Bukan 0 itu S3.2 di bawah P DHCP 4.2 true. Save Ctrl O, enter Ctrl X. Sudo netplan apply. Malah not found. Coba cek dulu. Belum ketemu juga. Aduh. Bentar. Netplan pantesan. Aduh, netplan. Nah, aduh. Nah ini mah coba cek lagi. Selalu aja typo. Udah state up tuh, coba dicek udah ada belum. Kenapa? Pantesan IPA ilmu pengetahuan alam dan pose 3 inet 6 lah belum. Udah ini nih, jangan yang ini tapi ini nih inet, berarti udah sekarang udah bisa internet ya. Cek dulu di ping dulu ke Google buat mastiin biar nggak capek-capek gitu. Sudo apt update. Nah bener, nggak ada error lagi. Udah all package are to date, berarti nggak ada lagi yang harus dikerjakan. Berhubung kan belum ada punya apa-apa nih, coba gua install Kdenlive. Buat biar lebih cepat gua pakai it my data baru apt install Kdenlive. Kalau nama paketnya benar bisa, tapi kalau nama paketnya salah 84 MB. Tenang, bentar ini mah ternyata bisa. Namanya emang Kdenlive. Nah, downloadnya udah selesai tuh, tinggal install nih. Lihat nih kecepatan installnya seperti apa kalau pakai it my data. Tuh ngebut banget, udah kayak
Arch. Ini mah bukan keluarga Debian, keluarga Arch. Ngebut sampai nggak kebaca lognya. Tuh udah terisi, bener. Jadi kalau mau butuh apa-apa ya udah download sendiri. Artinya ya ini ringan. Oh ya, gue belum neo patch dulu nih. Kayaknya masih Ubuntu sih. Kok jadi ke Ubuntu? Aduh, Kubuntu. Tapi ya intinya mah ini Ubuntu Studio sih, bukan Ubuntu. Lihat nih, aing mah dikerjain. Tuh, Ubuntu Studio 24,04. Ini benar-benar Ubuntu Studio. Oh, Ubuntu Studio itu kan cuman Ubuntu yang di customize dan dikasih kernel low latency supaya proses editing berjalan lancar, dan di sini juga kebaca, udah di KD udah kebaca Ubuntu Studio. Ya nggak perfect banget sih hasilnya kalau install manual. Kalau mau yang perfect banget ya download file ISO Ubuntu Studio sebesar 8 GB, lalu download install seperti biasa pakai installer ISO-nya. Tapi menurut gue ini udah pilihan terbaik sih. Jadi lu bisa install secara minimalis, nggak berat-berat amat kayak ISO aslinya. Karena di sini masih kosongan. Kalau mau apa-apa install manual. Ya gitu. Kalau untuk pro ya lebih suka kayak gini. Kalau pemula ya nggak apa-apa, install download aja ISO Ubuntu Studio 8 GB, lalu install seperti biasa. Dah, gitu aja. Males gua.